Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang ya. Dan Ustazah ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk peserta didik kelas 7 di SMP Budi Utomo Surakarta tahun pelajaran 2021-2022. Walaupun keadaannya kita belum bisa bertatap muka, nah tapi semoga apa yang akan Ustazah sampaikan nanti bisa kalian pahami. Begitu nggih? Sebelumnya perkenalkan dulu, Ustazah bernama Arisma Nuhargana, biasa dipanggil Ustazah Arisma. Oke. Selain didapuk di Waka Kurikulum, Ustazah juga mengampu. Nah, nanti ketika kalian sudah kembali ke sekolah gitu, kita akan bertemu dan belajar bersama di mata pelajaran. Kira-kira mata pelajaran apa ya? Kita akan belajar di pelajaran matematika. Oke. Di kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan yaitu paparan kurikulum dan KBM atau kegiatan belajar mengajar di SMP Budi Utomo Surakarta. Jadi amal sulinya kalian persiapkan diri, kalian dengarkan. Apabila nanti ada yang ditanyakan, monggo nanti bisa ditanyakan. Begitu nggih? Semoga apa yang akan kita sampaikan dan apa yang akan kalian terima dapat berjalan dengan lancar. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu tujuan SMP Budi Utomo Surakarta. Jadi Budi Utomo Surakarta itu memiliki tujuan. Yang pertama yaitu seluruh siswa mempunyai budi pekerti yang luhur, berakhlak mulia, seperti itu. Jadi di sini kalian tidak hanya menimba ilmu dunia saja, nggak hanya mempelajari mata pelajaran saja, tapi juga ilmu akhiratnya juga, seperti itu. Yang kedua, seluruh siswa dapat membaca dan memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi tidak hanya kalian bisa membaca aja, tapi juga tahu makna dari Al-Quran dan Al-Hadis itu. Yang ketiga, tim Olimpiade Sains mampu meraih kejuaraan. Oke, seperti kakak kelas kalian yang waktu sebelum pandemi, mereka banyak yang sudah melaksanakan Olimpiade keluar dan ada, alhamdulillah juga ada yang juara. Dan kalian juga, Ustazah berharap kalian semua juga mau berkompetisi untuk memajukan SMP Budi Utomo Surakarta. Berikutnya yang keempat, tim olahraga mampu meraih kejuaraan. Jadi di sekolah kita menyediakan beberapa olahraga, ada futsal dan lain sebagainya. Ketika kalian nanti bisa bergabung, kalian bisa ikut ekstrakurikuler juga yang ada di sekolah. Yang kelima, tim bidang seni mampu meraih kejuaraan. Oke, kayak seperti kaligrafi, mading, seperti itu. Ketika kalian tadinya mempunyai kelebihan skill di saya bisa kaligrafi, kalian bisa kembangkan di sekolah dan kemudian kalian bisa ikut lomba-lomba di luar, seperti itu. Yang keenam, sekolah mampu meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris bagi peserta didik. Jadi di sekolah kita yaitu mempunyai unggulan, salah satunya yaitu berbahasa Inggris. Nah, jadi dibiasakan nanti ada hari yang dimana itu komunikasinya juga pakai bahasa Inggris, agar kalian nanti terlatih untuk bisa menguasai bahasa Inggris, seperti itu. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh, sekolah mampu meningkatkan kemampuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Jadi nanti ketika kalian di sekolah, nanti kita ada lab komputer yang bisa kalian manfaatkan. Kalian bisa belajar menggali ilmu komputer, apalagi di sekolah memiliki ustadz-ustazah yang berkompeten. Nanti kalian bisa tanya, bisa minta diajarin, seperti itu. Yang kedelapan, sekolah mampu meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana menuju keadaan yang ideal. Di sekolah kita, walaupun baru, kita berdiri di tahun 2017 dan alhamdulillah di 2019 kita mengawali akreditasi, kita dapat akreditasi A. Kemudian kita berkembang dan berusaha untuk melengkapi semua sarana prasarana. Jadi ketika nanti kalian sudah di sekolah, maksudnya dijaga sarana prasarana yang ada di sekolah, gitu ya. Yang kesembilan, sekolah mampu meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler yang efektif, efisien, berdaya guna untuk menumbuhkan potensi diri peserta didik. Jadi dengan disediakannya ekstrakurikuler itu sebagai wadah buat kalian agar kalian bisa lebih berkembang dalam skill kalian, kayak gitu ya. Yang 10, sekolah mampu mewujudkan hubungan yang harmonis
dan dinamis antar warga sekolah dan masyarakat. Yang kita ketahui bahwa SMP Budi Utomo Surakarta itu memiliki sekelilingnya itu warga gitu. Jadi kita selalu menjalin kerukunan dengan warga sekitar. Semisal di situ ada perlu bantuan, sekolah insya Allah juga membantu seperti itu. Dan yang ke-11, sekolah mampu mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan kondusif untuk belajar. Dan kemarin juga kita sudah melaksanakan sekolah ramah anak, sudah terlaksana nggih. Dan kita tingkatkan lagi. Jadi di situ di sekolah itu nggak boleh ada bullying sama sekali, nggak ada. Ketika kalian masuk di situ ada tulisan bahwa tidak boleh ada bullying, karena memang di sekolah ini tidak boleh sama sekali ada bullying. Ketika ada terjadi bullying itu akan ada tindakan dari sekolah seperti itu. Nah, dengan adanya tujuan tadi gitu ya, di sekolah kita memiliki visi dan misi gitu. Visi dan misinya apa aja? Yang pertama, visi sekolah yaitu terbentuknya insan yang berilmu, bertakwa, berakhlakul karimah, unggul, dan juga mandiri. Nah, dengan visi ini kita punya misi untuk mencapai gitu ya. Visi itu akan kita capai, harapan kita, dan misi itu caranya. Bagaimana sih agar visi itu bisa kita ciptakan atau bisa terjadi seperti itu nggih. Yaitu misinya, sebelum ke misi indikatornya. Jadi kenapa bisa terbentuknya visi itu, yang mendasari apa seperti itu. Yang visi untuk berilmu. Jadi agar anak-anak peserta didik itu memiliki ilmu Quran dan hadisnya gitu ya, harus memiliki dua ilmu itu, dua ilmu Quran dan hadis, dan juga yang kedua ini memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Jadi kalian harus memiliki kedua-duanya ini, baik ilmunya dunia dan juga ilmunya akhirat ya, supaya kalian bisa sukses semua. Bertakwa. Nah, bertakwa di sini agar kalian itu melaksanakan peraturan yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, bahwa hidup itu harus sesuai aturan. Ketika kita melakukan sesuatu dengan tidak memiliki aturan, maka kalian apa? Terbengkalai kayak gitu ya, tidak terarah seperti itu. Karena tujuan peraturan itu ada supaya kita terarah untuk mencapai kesuksesan kita. Padahal target kita tuh tidak hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat gitu. Dan berikutnya yaitu berakhlakul karimah. Nah, berakhlakul karimah di sini memiliki sopan santun, memiliki sifat 6 tabiat luhur, apa aja? Yaitu jujur, amanah, rukun, kompak, kerjasama, dan sederhana. Oke, berikutnya memiliki 4 tali keimanan, yaitu bersyukur, mengagungkan, berdoa, dan juga bersungguh-sungguh. Nah, di sekolah itu ketika nanti kalian boarding di sini, waktu berdoa kalian itu akan diatur kapan waktu berdoa. Tapi insya Allah nanti ketika kalian di sini akan terbentuk sendiri. Perlahan-lahan kalian akan terbentuk dan terbiasa untuk melaksanakan semuanya secara tepat waktu kayak gitu nggih. Dan semuanya secara beriringan dan seimbang. Nah, unggul. Di sini harapannya tuh unggul, baik unggul dalam prestasi. Nah, kalian harus menjadi anak yang berprestasi di dalam segala hal gitu ya. Apalagi ketika ada event-event misalnya azan, lomba azan keluar, kemudian ada lomba kaligrafi, lomba sains, kebanyakan sains juga. Nah, itu pidato dan lain sebagainya, ceramah pun ada gitu. Kalian diharapkan bisa menjuarai di setiap event-event itu. Nah, sebelum kalian nanti dilombakan di luar, itu di sekolah juga ada lomba loh. Lombanya itu antar kelas. Nah, di situ akan menjaring siswa-siswa yang menjadi juara yang untuk kita lombakan di luar. Jadi ketika nanti kalian udah datang ke sekolah tuh seru banget. Kita akan ada kompetisi antar kelas, itu seru sekali. Baik itu kebersihan kelas, baik itu pidato pun ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, lomba azan, banyak banget. Terus juga tafsir juga. Jadi semoga pandemi ini segera berakhir dan kalian bisa segera kembali ke sekolah ya. Dan berikutnya yaitu mandiri. Nah, mandiri dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Harapannya ketika kalian sudah berada di sekolah, apalagi kalian sudah bergabung di Budi Utomo, kalian harus punya sifat salah satunya juga mandiri dan jangan berpangku pada orang lain terus. Kalian harus bisa menghadapi semua masalah dan bisa diselesaikan. Prinsipnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan.
Kalian yang awalnya dari SD, kemudian ke SMP, nah kalian akan berkembang dan berpikirnya harus jangan disamakan waktu kalian SD, gitu nggih. Nah, di sini seperti yang sudah disampaikan tadi, ketika visi itu tujuan kita atau harapan yang ingin dicapai, kita punya cara, yaitu misinya. Misi SMP Budi Utomo Surakarta yaitu 1, menyukseskan pembinaan generasi penerus bangsa yang berilmu. Yang kedua, menyukseskan pembinaan generasi penerus bangsa yang bertakwa. Ketiga, mensukseskan pembinaan generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Keempat, menyukseskan pembinaan generasi penerus bangsa yang unggul. Yang kelima, menyukseskan pembinaan generasi penerus bangsa yang mandiri. Nah, jadi di sini di sekolah kita ini diharapkan semua visi itu bisa kita sukseskan dengan dibina. Nah, Ustazah berharap kalian ketika dibina juga harus taat, nggih. Jangan sampai di situ kalian melakukan semuanya seenaknya gitu ya. Ketika kalian sudah terpilih di Sekolah Budi Utomo Surakarta, ketika nanti kalian sudah lulus, kembali ke orang tua, tunjukkan perubahan kalian, tunjukkan agar orang tua kalian itu bangga terhadap kalian. Harapannya di situ. Ustazah kalian tuh pengen kalian itu bisa membanggakan kedua orang tua kalian, gitu ya. Nah, berikutnya struktur kurikulum SMP Budi Utomo Surakarta. Setelah tadi kita mempelajari visinya, kemudian indikator dari visi, kemudian misinya itu apa. Nah, di sini Ustazah akan bahas tentang struktur kurikulum SMP Budi Utomo Surakarta. Jadi nanti ketika kalian di SMP pasti beda ya sama waktu kalian di SD. Yang kalian tempuh itu mata pelajarannya apa aja, terus ada berapa jam, seperti itu. Nah, mapelnya ada dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok A sama kelompok B. Ini untuk kelas 7, 8, dan 9 itu sama ya. Untuk yang pertama BABP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, itu alokasi waktunya 3 jam. 3 jam, baik kelas 7, 8, dan 9. Karena di sekolah kita mengikuti kurikulum 2013 gitu ya. Yang kedua PPKN, maaf itu seharusnya PPKN, yaitu 3 jam, baik kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Berikutnya yang ketiga yaitu Bahasa Indonesia, yaitu 6 jam, baik kelas 7, kelas 8, sama kelas 9. Yang keempat yaitu Bahasa Inggris, yaitu 4 jam, baik kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Nah, yang kelima yaitu Matematika. Matematika ketemu saja, yaitu ada 5 jam pelajaran, baik kelas 7, 8, dan juga 9. Berikutnya Pendidikan IPA, Ilmu Pendidikan Alam, itu ada 5 jam, baik kelas 7, kelas 8, juga kelas 9. Kemudian yang ketujuh IPS itu ada 4 jam, baik kelas 7, 8, dan 9. Untuk kelompok B, nah untuk kelompok B-nya itu ada Seni Budaya, itu 3 jam. Untuk PJOK olahraga itu 3 jam, baik kelas 7, 8, dan 9. Dan untuk mata pelajaran prakarya itu 2 jam, baik kelas 7, 8, dan 9. Kemudian yang muatan lokal kita ada Bahasa Jawa. Yang sekiranya di situ di luar dari Pulau Jawa, ada yang dari Kalimantan, Sumatera, Bali, Kalimantan. Aduh, saya nggak bisa bahasa Jawa. Nanti kalian berada di sini belajar. Nanti kalian akan terbiasa. Nggak sulit kok. Nanti di sini kalian bertemu ustazah yang berkompeten. Nah, nanti kalian akan diajari sampai bisa seperti itu nih. Jadi nggak usah takut. Aduh, aku nanti nggak bisa bahasa Jawa. Nanti ketika kalian bergabung di sini, insya Allah akan diajari bahasa Jawa gitu ya. Itu ada 2 jam mata pelajaran, baik kelas 7, 8, dan 9. Kemudian pengembangan diri di sekolah kita itu ada tafsir dan tafsir Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu ada 2 jam. Jadi ketika nanti kalian di sekolah ada PTS, PAS, itu nanti ada ilmu tafsir Al-Quran dan Al-Hadis juga. Jadi totalnya itu ada 42 jam. Begitu nggak ya? Kemudian kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, KKM yang ada di Budi Utomo itu ada berapa sih? Karena setiap sekolah itu pasti beda-beda ya. Nah, tapi di SMP Budi Utomo Surakarta itu memiliki kriteria ketuntasan minimal atau KKM itu 72 untuk semua mata pelajaran, baik kelas 7, 8, dan 9. Jadi KKM-nya adalah 72. Jadi kalian bisa bayangin, kalau nilai kalian kurang dari 72, berarti kalian belum tuntas. Maka kalian harus menemui guru mapel kalian. Misalnya kalian nggak tuntas di mapel bahasa Indonesia, kalian jumpai guru bahasa Indonesia kalian. Saya belum tuntas. Ya, jadi kalian harus kooperatif, kalian harus aktif. Saya minta tambah tugas boleh, kayak gitu ya. Jadi ketika kalian udah SMP, kalian juga harus aktif.
Jadi jangan melulu guru yang ngoyak-ngoyak, tapi kalian yang sesekali harus lebih aktif. Aduh, nilaiku harus bagus tuh gimana ya? Nah, semangat itu harus kalian miliki sejak sekarang di dalam diri kalian. Aku harus bisa, aku harus sukses. Seperti itu nggih. Jadi jangan sampai kalian ya udahlah nilai 72 nggak apa-apa, jangan sampai. Ingat 72 itu KKM. Jadi target kalian harus di atas 72. Gitu ya. Jangan yang penting aku tuntas, jangan seperti itu. Milikilah cita-cita yang tinggi. Termasuk nilai itu kalian harus punya angan-angan nilaiku harus tinggi kayak gitu ya. Berikutnya, oke. Nah, sekarang kriteria kenaikan kelas. Biar naik kelas itu syaratnya apa ya gitu ya, biar kalian tahu. Biar naik kelas itu kalian harus menempuh atau menyelesaikan apa saja. Yaitu yang pertama aspek akademis. Nah, yang A, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun yang diikuti. Jadi dalam 1 tahun atau dalam 1 jenjang itu ada 2 semester. Semester gansal atau ganjil sama semester genap. Nah, kalian harus ikuti semuanya. Yang kedua atau yang B, memperoleh predikat minimal baik ya, atau B minimal baik pada penilaian akhir untuk KI 1 sikap spiritual dan KI 2 untuk seluruh mata pelajaran. Jadi di sini jangan sampai ada yang C. Ingat, kalau KI 1 dan KI 2-nya ada yang C, berarti di situ kalian nggak bisa naik kelas. Nah, jadi kalian harus jaga sikap kalian selama di sekolah. Yang C, memiliki ketuntasan belajar minimum pada setiap kompetensi dasarnya atau KD yang tidak tuntas paling banyak 2 muatan pelajaran. Nah, misalnya ada 12 mata pelajaran ya tadi ya, itu kalian 72 semua misalnya. Kemudian nilai bahasa Indonesianya dapat 60. Kemudian PKN-nya dapat 70. Nah, itu di bawahnya KKM kan? Ya, itu kalian masih bisa naik kelas. Nah, yang penting jangan sampai ada 3 mata pelajaran. Misalnya bahasa Indonesianya 69, PKN-nya 70, agamanya 68. Ada 3 yang di bawah 72, kalian dinyatakan tidak naik kelas. Nah, seperti tadi Ustazah bilang, kalian harus punya keinginan untuk nilai itu yang tinggi. Jangan sampai nilai kalian 72 aja udah cukup kok, jangan sampai seperti itu nggih. Berikutnya yang D, ketidakhadiran peserta didik maksimal 24 hari atau 10% dalam 1 tahun pelajaran. Nah, alfanya itu maksimal 12 hari atau 5%. Sakit atau izinnya maksimal 12 hari untuk 5%. Jadi ingat alfanya itu dalam 1 tahun cuma boleh 12 hari. Jadi jangan sampai kalian lebih dari itu. Jadi sebisa mungkin kalau kalian nggak sakit, jangan sampai kalian izin gitu ya. Kenapa? Ketika nanti kalian sudah masuk ke sekolahan atau kalian kondisinya lagi daring dalam jaringan di rumah, kok kalian aku nggak ikut aja deh kayak gitu, nanti kalian pasti akan ketinggalan materi. Nah, kalau kalian ketinggalan materi berarti kalian beda yang didapat dengan teman kalian kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kalian terus ikuti pembelajaran yang ada di sekolah, jangan sampai izin. Tapi kalau sakit boleh, kalau sakit kalian izin, terus kalian minta lagi video pembelajarannya. Nah, jadi kalian jangan sampai ada yang ketinggalan, begitu nggih? Yang E, ditetapkan dalam rapat penegas kenaikan kelas oleh Dewan Guru. Jadi sebelum kalian kenaikan kelas itu biasanya guru-guru kalian, ustadz-ustazah itu akan ada rapat. Nah, yang dinamakan rapat penegas kenaikan kelas. Di situ nanti wali kelas ditanyain, ada nggak anaknya nih yang bermasalah atau ketidakhadirannya bermasalah. Nah, nanti dibahas di situ, kemudian dipertimbangkan. Jadi hati-hati ya. Berikutnya setelah aspek akademis ada juga aspek non akademis. Antara lain yang A, nilai kegiatan ekstrakurikuler wajib minimal B. Jadi di sekolah kita ada 2 ekstrakurikuler wajib, yaitu ASAT dan juga Pramuka. Nilainya minimal harus B, nggak boleh C ya. Yang B, nilai kegiatan ekstrakurikuler pilihan minimal C. Nah, di situ nanti akan banyak sekali pilihan ekstrakurikuler yang boleh dipilih. Kalian boleh pilih ada futsal, ada mading, ada kaligrafi, ada math,
Club, ada English Club, banyak kalian bisa ikut. Yang C, ketidakhadiran tanpa keterangan maksimal 10% dalam 1 tahun terakhir yang ditunjukkan dari catatan wali kelas. Jadi hati-hati ya, kalaupun kalian nanti udah masuk ke sekolah, udah ada kegiatan ekstrakurikuler, jangan sampai alfa juga, ya, karena diperhitungkan juga untuk kenaikan kelas kalian. Berikutnya, nah penilaian di sekolah kita di SMP Budi Utomo itu penilaiannya yaitu nilainya nih, apabila nilainya itu predikatnya itu A, itu berarti nilainya antara 91 sampai 100, baik nilai pengetahuan dan juga nilai keterampilan. Kemudian nilai B itu 81 sampai 90. Oke. Tapi sekarang ada ralat, misalnya kalian 81 sampai 89 itu B, nah nanti 90 itu sudah bisa A, gitu ya. Kemudian yang dapat nilai C itu 72 sampai 80. Jadi, kok aku udah dapat 80 kok masih C. Nah, di sini kalian perhatikan, C itu 72 sampai 80. Jadi kalau nilai kalian 80 itu masih C atau cukup. Nah, D, nah ini kurang. Ini kalau nilainya kurang dari 72, maka nilainya D. Gitu. Untuk nilai sikapnya ada SB, B, C sama K. K itu kurang, C itu cukup, B itu baik, SB itu sangat baik. Oke, berikutnya untuk pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan itu diperoleh dari 2 kali nilai ulangan harian, ditambah nilai PTS, penilaian tengah semester, ditambah PAT atau penilaian akhir tahun, atau PAS, penilaian akhir semester, kemudian dibagi 4. Nah, itu untuk nilai pengetahuan. Kemudian untuk nilai keterampilannya itu nilai praktik ditambah nilai proyek ditambah nilai portofolio dibagi 3. Gitu nggih. Itu nanti sesuai dengan guru mapel masing-masing. Berikutnya, ketika tadi udah kenaikan kelas, sekarang tentang kelulusan. Nah, dinyatakan lulus itu kalau menempuh apa aja gitu ya. Yang pertama, peserta didik dinyatakan lulus dari SMP Budi Utomo Surakarta setelah A. menyelesaikan seluruh program pembelajaran di SMP Budi Utomo Surakarta. Oke. Kemudian yang B, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal B, minimal baik, dan lulus ujian sekolah gitu ya. Jadi harus lulus ujian sekolah. Tahun lalu kakak kelas kalian yang lulus ini ada ujian sekolah. Kemudian yang nomor 2, kelulusan peserta didik ditentukan oleh sekolah berdasarkan rapat penegas kelulusan oleh Dewan Guru. Sama seperti kenaikan kelas tadi, untuk lulus juga ada rapat. Itu yang dinamakan rapat penegas kelulusan. Oke. Berikutnya, yang ketiga, ini tidak perlu saja bacakan. Kenapa? Karena ujian nasional sudah tidak ada, gitu nggih. Yang keempat, peserta didik dinyatakan lulus ujian sekolah apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh sekolah berdasarkan perolehan nilai sekolah. Nah, jadi nilainya jangan sampai di bawah KKM ya. Yang nomor 5, nilai sekolah sebagaimana dimaksudkan pada nomor 4 diperoleh dari nilai sekolah sama dengan 40% ujian sekolah ditambah 60% rata-rata nilai rapot. Nah, ini nanti bisa berubah sesuai dari dinas. Nah, ini biasanya ketika kalian naik kelas 9 awal itu nanti kita dikasih kriteria juga. Kadang sama, bisa sama, misalnya ada perubahan kita langsung kasih tahu. Terkadang ada ujian praktek juga, terkadang enggak seperti itu, nggih. Jadi kalian tenang aja. Yang keenam, persentase kehadiran peserta didik 90%. Ingat, 90% harus hadir saat pembelajaran di sekolah. Yang nomor 7, nilai setiap muatan pelajaran minimal 72. Seperti saya tegaskan tadi, minimal 72. Jangan sampai di bawah 72. Kalau ada nilai kalian yang kurang dari 72, segera hubungi guru mapel kalian. Gitu nggih. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang ekstrakurikuler. Seperti yang tadi saya bilang, untuk ekstrakurikuler wajib di SMP Budi Utomo Surakarta itu ada 2, yaitu pramuka sama pencaksilat asat yang wajib kalian ikuti di SMP Budi Utomo Surakarta. Lalu ada pilihannya, ekstrakurikuler pilihannya ada futsal, PMR, English Fans Club, atau English Club, terus Math Club, terus ada kaligrafi, ada mading, kemudian banyak
Kalau misalnya kalian nanti ke sekolah, kalian pilih salah satu atau pilih salah dua, asalkan kalian bisa mengikuti dengan baik. Jangan sampai kalian cuma ikut tapi terus tidak bertanggung jawab, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalian yang tahu waktu kalian bisa mengatur waktu ketika kalian berada di sekolah, seperti itu. Oke, cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Misalnya kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa tanya ke Ustazah ya. Ustazah berpesan, ingat pintar, tekun, inisiatif, terus taat sama amanah. Nah, kalian harus memiliki sifat tinta itu. Tujuannya apa? Kalian agar menjadi orang yang sukses. Kalian ketika kalian dipercaya oleh guru, kalian juga harus amanah, gitu ya. Baik dalam tugas, dalam segala hal. Kemudian kalian juga harus tekun. Nah, ketika kalian di sekolah, kalian harus rajin, harus semangat, kayak gitu ya. Jangan sampai ngelukro, jangan sampai berpikir kalau aku nggak bisa, jangan sampai seperti itu. Nah, inisiatif. Ketika kalian nanti punya soal, nah kalian juga harus punya cara, gitu ya. Aku punya cara seperti kalau misalnya matematika, misalnya kalian punya cara sendiri, monggo, asal itu sesuai kaidah, Ustazah perbolehkan. Jadi nggak saklek dengan cara yang Ustazah. Sekiranya itu lebih mudah buat kalian tuh monggo. Untuk matematika sendiri, suatu masalah itu banyak jalan keluarnya, kayak gitu ya. Oke, cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Ustazah mohon maaf apabila yang Ustazah sampaikan itu ada kurang, ada salahnya. Ustazah tunggu di SMP Budi Utomo Surakarta. Semoga kalian terus diberi kesehatan, baik kalian, keluarga kalian, terus diberi kesehatan dan kelancaran yang barokah, dan semoga Allah mengqadar kita segera bertemu ya. Ustazah tunggu di SMP Budi Utomo Surakarta. Cukup sekian, alhamdulillah, jazakumullahu khairan, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.